Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran angka baik kita berdoa dulu ya. Biasanya siapa yang mimpin doanya? Amel. Ya, untuk ini Amel coba dipimpin teman-teman untuk berdoa ya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mungkin kita absen dulu ya sebelum mulai pelajaran. Mulai dari Amel. Amelia Nurdiana, Hadir, Pak. Irman Nufraini, Hadir, Pak. Devitri Susanti, Hadir, Pak. Juli Fitriani, Hadir, Dwi Puspita Lady, Pak. Novia Oktarini, Hadir, Pak. Selvina. Hadir, Pak. Hadir. Ada yang ingat gak materi kita minggu lalu? Lupa. Bapak juga lupa. Mungkin langsung aja ya. Kita masuk ke materi kita sekarang, yaitu menghindari hal tercela. Nah, ada yang tahu nggak dari kata-kata hal tercela ini mungkin mungkin ada yang tahu nggak apa sih menghindari alat tercela itu apa ya? Coba ulang. Nah, jadi adik-adik ada yang tahu nggak sih yang dimaksud dengan menghindari alat tercela itu apa? Menghindari alat yang tidak baik, Pak. Oh iya betul. Mungkin ada yang lain? Menghindari alat tercela itu wajib nggak sih atau gimana? Nah, jadi bagian dari alat tercela itu salah satunya adalah israf, yaitu pengertian israf adalah mungkin bisa dibacakan. Siapa yang mau bacain materinya? Ya, coba pengertiannya apa? Iya, Pak, bentar. Saya aja, Pak. Ya. Pengertian israf. Israf berasal dari bahasa Arab. Asrofa yasrufu israfan, berarti bersuka ria sampai melewati batas. Israf ialah suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas atau berlebihan. Diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Secara istilah, melampaui batas atau berlebihan dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran ataupun kepatuhan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan. Dapat. Ya. Nah, israf tadi itu mungkin yang dibacakan Novia tadi adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu asrofa yasrufu. Israfan berarti bersuka ya sampai melewati batas. Nah, jadi sesuatu hal yang istilahnya berlebihan itu nggak baik ya. Mungkin yang dimasukkan israf itu seperti itu ya, yaitu melewati batas. Israf ialah pada atau sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya. Nah, selanjutnya adalah bahaya berperilaku israf. Perbuatan israf sendiri ini dapat terjadi berkaitan dengan penggunaan harta dan berkaitan dengan ibadah. Perbuatan melampaui batas atau berlebihan dalam ibadah
seseorang terhenti. Nah, ada yang tahu nggak sih contohnya seperti apa sih? Kira-kira maksudnya mengakibatkan amal ibadah seorang terhenti karena melakukan perilaku israf ini. Misalnya kita berwudu terus maka airnya banyak. Boros gitu ya, berlebihan. Terus kayak foya-foya gitu juga ya. Nah, mungkin selanjutnya adalah ada yang bisa bacain nggak bentuk perilaku israf? Ya. Bentuk perilaku israf, di antara contoh sikap israf adalah dalam bentuk pamer kekayaan dan berjiwa sombong. Hal yang demikian ini akan menyebabkan kehancuran pada diri sendiri karena tidak mempunyai kontrol pribadi dan sosial. Apabila tidak terdapat kontrol tersebut, maka akan berakibat sikap melampaui batas. Sikap orang yang mendambakan kemewahan dunia semata-mata merupakan sikap yang tidak disukai Allah dan tidak memperoleh manfaat apapun baik di dunia dan di akhirat, Pak. Ya, selanjutnya ya, langsung aja ya. Nah, di antara dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan israf yaitu dibenci oleh Allah, menjadi sahabat setan, menjadi orang yang akan tercela dan menyesal dan menjadi orang yang tersesat. Nah, dampaknya ini apa ya? Bahaya lah untuk kita kan manusia sampai dibenci sama Allah. Jadi apa kalau misalnya kita nih dibenci sama teman aja kita minta tolong atau apa aja mungkin Susah, Pak. susah ya. Apalagi ini sampai dibenci sama yang mintain kita. Bahaya kan ya. Ya, Pak. Nah terus selanjutnya adalah hikmah. Selain perbuatan yang tercela, mungkin kita bisa menghindari sikap israf ini. Di antaranya ada hikmahnya, yaitu adalah salah satu sikap tercela yang sangat merusak bagi pelaku sendiri maupun orang lain yang terkena dampak tingkah lakunya. Yaitu sampai melampaui batas atau berlebihan. Ini mengancam masa depan manusia. Dan kemudian setiap muslim dilarang mengikuti nafsu syahwat. Sederhanakanlah dan ditundukkan nafsu dengan akal sehat. Dan setiap melampaui batas akan selalu dibarengi oleh kekuatan jahat, yakni setan yang menghiaskan keburukan sehingga dirasa sebagai kebaikan. Perbuatan berlebihan atau melampaui batas ini adalah sebagai wujud pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan Allah. Dan yang terakhir adalah sikap melampaui batas bekasnya dapat menghilangkan keteguhan dan keseimbangan yang dituntut agama dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab hukum. Nah, hikmahnya itu seperti itu ya. Kemudian lanjut ya. Tabadzir. Nah, ada yang mau baca enggak? Fungsi tabadzir ini apa? Siapa kira-kira? Devi coba. Dan enggak ngantuk. Kemudian Dwi, kita. Oh iya, ya udah lanjut. Kita coba. Pengertian tabzir. Kata tabzir atau pemborosan dalam bahasa Arab berasal dari kata bazara yubaziru tabziron. Dipahami oleh ulama adalah arti pengeluaran yang bukan hak. Kata tabzir berarti menggunakan membelanjakan harta kepada yang tidak perlu. Pengertian lain dari tabzir adalah membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak atau peruntukan harta tersebut atau tidak layak menurut ketentuan syariat. Dengan demikian, semua bentuk penggunaan harta untuk perbuatan haram atau makruh menurut syariat adalah perbuatan tabzir. Selanjutnya, bahaya perilaku tabzir. Allah melarang kaum muslimin mencari kekayaan dengan cara yang batil dan melarang membelanjakan harta yang disukai secara boros. Larangan dimaksud agar setiap muslim dapat mengatur nilai pengeluaran sesuai keperluannya, tepat dan ditujukan sebagaimana ketentuan agama. Tidak boleh membelanjakan hartanya secara boros hanya untuk kesenangan semata. Pamer kekayaan dan berjiwa sombong akan menyebabkan kehancuran pada diri sendiri karena tidak mempunyai kontrol pribadi dan sosial. Nah, jika kontrol tersebut tidak ada, maka akan berakibat menimbulkan sikap pemborosan yang dilarang dalam Islam. Nah, ya, terima kasih ya untuk bacain. Nah, kata tabadzir atau pemborosan dalam bahasa Arab berasal dari kata badzara yubadziru tabziron. Dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak. Nah, maksud pengeluaran yang bukan hak ini seperti apa kira-kira? Boros ya. Seperti membelanjakan barang yang misalnya kita nggak gunakan dibeli mungkin seperti itu ya.
intinya terlalu berlebihan ya. Nah kemudian kata tabazir berarti menggunakan atau membelanjakan harta kepada hal yang tidak perlu. Pengertian lain dari tabazir adalah membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak dan peruntukannya. Harta tersebut atau tidak layak menurut ketentuan syariat. Nah mungkin di sini tabazir ini mungkin diperuntukkan untuk orang-orang kaya mungkin ya, karena orang miskin juga nggak mungkin ya memboroskan, ya mungkin sudah ada include batas-batasannya mungkin ya. Nah, seperti itu. Bahaya perilaku tabazir adalah Allah melarang kaum muslimin mencari kekayaan dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Nah, cara yang batil ini seperti apa kira-kira? Cara yang tidak Korupsi, Pak. Korupsi, terus apa? Mencuri, terus merampok gitu. ya. merampok, pokoknya yang nggak baik. Yang batil lah, yang batil ini nggak baik ya. Dan melarang membelanjakan harta yang dikuasai secara boros. Larangan dimaksudkan agar setiap muslim dapat mengatur nilai pengeluaran sesuai keperluannya. Tetap yang dituju hanya untuk kesenangan semata. Pamer kekayaan dan berjiwa sombong akan menyebabkan kehancuran pada diri sendiri karena tidak mempunyai kontrol pribadi. Ini mungkin berkaitan dengan nafsu tadi itu, karena nggak bisa mengontrol diri jadi berfoya-foya. Nah kita lanjut ya. Nah, berikut ini adalah beberapa tindakan yang tergolong sebagai perbuatan tabzir, yaitu membantu orang lain dalam kemaksiatan. Contohnya, coba dibaca nih, Novia nih, coba dibaca. Ya. Berikut ada beberapa tindakan yang tergolong sebagai perbuatan tabzir, yaitu membantu orang lain dalam kemaksiatan. Contohnya yang pertama, memberi sumbangan kepada orang untuk minum-minum keras. 2. Mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan membahayakan. 3. Orang yang bersedekah tetapi tidak ikhlas. 4. Merayakan hari raya Lebaran dengan berlebihan. Dan yang terakhir, merayakan pesta pernikahan dengan berlebihan tidak sesuai dengan syariat. Ya. Jadi beberapa tindakan yang tergolong sebagai perbuatan tabzir itu ya, itu salah satunya memberi sumbangan kepada orang untuk minum-minum keras. Bukannya untuk fakir miskin atau anak yatim, malah menyumbangkan ke orang-orang yang berbuat maksiat gitu, seperti itu ya. Dan kemudian mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan membahayakan. Contohnya seperti apa nih kira-kira? Mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya. Nggak ada lah ya, seperti D3 gitu, A3 gitu ya. Iya, benar juga. Dan orang yang bersedekah tetapi tidak ikhlas. Ini kira-kira gimana ini ya? Orang yang tidak ikhlas. Dia sedekahnya cuma kayak pengen dipandang orang lain. Oh, jadi riak gitu ya? Iya, Pak. Jadi pas dia sedekah Pengen dilihat orang. pengen dilihat orang gitu ya. Kemudian merayakan hari raya Lebaran dengan berlebihan. Maksudnya Belanjanya banyak kok, beli baju lebaran. bukannya baik ya beli makan banyak untuk, kan itu Lebaran itu kan istilahnya mengundang orang untuk. Ya betul betul. Itu tadi menyangkut dengan israf tadi itu ya, yang berlebihan nggak baik. Terus merayakan pesta pernikahan dengan berlebihan tidak sesuai dengan syariat. 7 hari 7 malam. Benar. Nah, sekarang ini kan kayak gitu modelnya. Kalau nggak mewah itu dipandang orang sebelah mata gitu ya. Kalau misalnya pesta, Pernikahannya biasa. iyalah nanti kalian juga jangan kayak gitulah. Pas sudah mau menikah kan secukupnya aja, keluarga-keluarga dekat mungkin kan, nggak usah berlebihan. Menghindari perilaku tabzir. Nah siapa ini yang membaca nih? Jangan ngantuk. Irma mungkin. Irma Pak Irma. Irma. Ya biar nggak ngantuk tadi katanya ngantuk. Menghindari perilaku tabzir. Ya, Pak. Menghindari perilaku tabzir. Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak boleh sombong dengan menzolimi diri sendiri ataupun orang lain, karena perilaku zolim akan berakibat menyengsarakan diri sendiri ataupun orang lain. Melalui sunnahnya Rasulullah SAW menjelaskan secara tegas larangan makan, minum, dan berpakaian secara berlebihan. Segala sesuatu yang dilarang Allah dan Rasulnya pasti terdapat
madarat yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia. Hidup sederhana bukan berarti harus melarat, tetapi hidup yang sederhana sebatas mencukupi kebutuhan yang diperlukan tanpa berlebih-lebihan, karena itu segala hal yang berlebihan tidak akan memperoleh kebaikan bagi yang melakukannya. Iya, betul itu. Jadi hidup sederhana bukan berarti harus melarat. Nah, tetapi hidup yang sederhana sebatas mencukupi kebutuhan yang diperlukan tanpa berlebihan. Ya, kalau sejauh-jauh lah kita ngikutin Nabi kita, Nabi Muhammad SAW aja hidupnya berkecukupan ya, nggak berlebihan, nggak terlalu glamor gitu. Pokoknya ya sederhana lah intinya. Nah, itu aja udah bisa kita contoh. Hidup kayak gitu aja udah bahagia lah istilahnya. Kemudian hikmahnya satu adalah setiap muslim dilarang bersikap boros karena boros merupakan tabiat setan. Setuju ya? Boros itu merupakan tabiat setan ya. Dan kemudian sikap boros akan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan hidup di kemudian hari. Seorang muslim dalam membelanjakan hartanya harus dengan kalkulasi yang matang menyangkut manfaat dan mudaratnya. Jadi kita itu menghabiskan harta itu harus ada apa ya istilahnya? Mungkin anak cewek itu lebih paham ya, kayak uang harian, uang mingguan atau uang tahunan gitu kan ya. Ada kalkulasinya lah itu kan tadi. Dan yang kedua, larangan keras membelanjakan harta dengan cara sesuka hatinya yang akan berakibat pada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Allah memerintahkan setiap muslim agar dapat mengatur keseimbangan pengeluaran dan pemasukan sesuai dengan keperluan secara wajar, sehingga akan dapat menjamin kehidupan yang teratur dan sejahtera. Mungkin begitu ya bagian dari tabadzir. Selanjutnya yaitu materi kita yang terakhir yaitu bakil. Coba dibacakan untuk saudara Amel ya. Pengertian bakil itu apa? Atau kikir? Bakil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ia adalah bakhil. Di sini ada bahaya perilaku bakhil. Yang pertama, menyebabkan dosa besar. Yang kedua, mengikuti jejak syaitan. Yang ketiga, penghalang masuknya surga. Yang keempat, rezeki menjadi sempit. Dan yang kelima, sumber malapetaka bagi manusia. Ya. Jadi pengertian bakhil ini sendiri adalah menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Nah, maksudnya menahan hartanya ini gimana? Ada yang tahu nggak kira-kira? Pelit ya, nggak mau zakat, benar, nggak mau sedekah. Jadi dia itu kehidupannya itu mungkin setiap hari nyari harta, terus nggak ada yang dikeluarin untuk yang kurang mampu, mungkin seperti itu ya. Al-Jurjani dalam kitab At-Tarifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain, sampai menahan sesuatu pada dirinya dan orang lain sampai segitunya ya. Sifat bakhil ini berarti sifat yang tercela benar ya berarti. Orang yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ia adalah bakhil. Nauzubillah min dzalik ya. Yang sampai kita termasuk golongan seperti ini. Nah, menghindari perilaku bakhil. Jadi siapa yang membaca kira-kira? Coba. Ya Pak. Mafia ya, coba. Menghindari perilaku bakhil. Yang pertama, keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. 2. Banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. 3. Gemar melakukan kegiatan sosial dengan infak dan sedekah. 4. Memohon perlindungan dari Allah dari sifat bakhil atau kikir. Ya, menghindari perilaku bakhil ini diantaranya ada 4 ya. Keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Kita harus yakin semua itu milik Allah. Ini mungkin laptop, meja, segala macam, pokoknya kita pakai ini semuanya milik Allah. Dan banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian gemar melakukan kegiatan sosial dengan infak dan sedekah.
Kemudian memohon perlindungan dari Allah dan dari sifat batil atau kikir. Selanjutnya hikmahnya, mungkin Nak Juli membacakan hikmahnya. Hikmahnya, salah satu hal tercela yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan seorang adalah sifat batil atau fikir. Mengingat besar pengaruh yang akan muncul dari sifat ini, tentunya kita harus menghindarinya. Sifat batil adalah pokok dari semua penghinaan, menandakan sedikitnya akal dan jeleknya penghinaan, mengajak manusia kepada kebiasaan-kebiasaan yang tercela, tidak bisa bersatu dengan keimanan dalam hati manusia, karena pada hakikatnya kebatilan adalah menyebabkan kehancuran dan rusaknya akhlak manusia. Manusia diharapkan senantiasa berusaha menjauhkan diri kita dari sifat batil dan menghiasi diri dengan melatih dan membiasakan aneka kebaikan dengan harapan sifat batil itu bisa dapat lenyap dengan dan berganti dengan sifat kedermawanan, yakni dengan sedekah. Nah, ya betul lah. Hikmah dari menghindari alat-alat tercela ini seperti yang di atas ini ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk hari ini, jadi kita itu sebagai manusia itu lebih baiknya menghindari alat tercela. Karena dengan cara menghindari alat tercela tersebut, insya Allah hidup kita bakal bahagia, pokoknya mulus lah, istilahnya nggak ada, ya mungkin nggak ada cobaan, mungkin ada cobaan, mungkin nggak terlalu berat ya. Nah itulah intinya ya. Mungkin segitu ya. Nah sampai di sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira menyangkut materi kita yaitu menghindari alat tercela tadi? Cukup Pak. Cukup ya. Mungkin sudah paham ya sampai di sini ya. Bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Insya Allah. Mungkin keluarga atau sanak keluarganya yang masih bukannya ini atau apa, mungkin masih apa terjerumus dengan alat tercela ini, bisa diingatkan bahwasanya bahayanya itu sangat fatal gitu. Ya mungkin sekian ya pertemuan kita hari ini, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.